Shalom, saudara kasih Tuhan, Jemaat GBI Kasih Karunia Kristus, selamat sore, selamat beribadah pada sore hari ini, salam sejahtera, sehat selalu, bahagia selalu, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu ya. Bapak Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu sore hari ini bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya beri tema yaitu tipe-tipe pendengar firman Tuhan. Tipe-tipe pendengar firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai dengan 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini kita akan belajar khususnya di ayat yang ke-22 yang dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini di ayat kuncinya. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, yang sudah kita lewati kurang lebih 4 bulan, dimulai bulan Maret yang lalu, ya, kita sudah di lockdown, kita melakukan PSBB, pemerintah kota Surabaya, ya, banyak yang kita dibatasi, ya, gereja-gereja yang saat ini mungkin sudah di PSBB juga sudah diselesaikan, kemudian gereja-gereja ada yang mulai untuk beraktivitas kembali ibadah offline, tetapi masih banyak juga gereja-gereja yang belum beribadah offline, seperti kita juga yang saat ini masih live streaming ya atau online. Ya, nah di sini kita bisa melihat bahwa dengan posisi yang saat ini dampaknya luar biasa. Banyak orang yang sekarang ini karena tidak ada ibadah offline, dia akhirnya karena haus akan firman Tuhan, dia melalui YouTube, ya, mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta. Ya, kalau dulu hanya sedikit pendeta, sekarang segala macam pendeta
didengarkan dan bahkan waktunya juga banyak sekali ya. Jadi bisa satu hari mendengarkan bisa 5-6 khotbah sekarang. Kalau dulu mungkin satu hari satu kali seminggu sekali mungkin bisa ya. Tapi sekarang ini tiap hari bisa 5-6 kali ya, sesuka hati. Ya, ada waktu ya, tergantung dari kita suka mendengarkan firman Tuhan atau tidak, atau suka nonton TV sinetron ya, itu terserah. Ya, tapi kita akan melihat bahwa dampak daripada ini, kita melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa, itu benar-benar sekarang belajar mendengarkan firman Tuhan dari YouTube, ya, dan bisa membandingkan dengan pendeta-pendeta yang lain, dan bisa mendengarkan khotbah pendeta-pendeta besar, ya, dan segala macam. Ya, itu saya melihat luar biasa terjadi, dan saya katakan itu tidak salah, tidak masalah, saudara, itu sangat baik. Sangat baik. Tetapi kalau kita mendengarkan banyak firman Tuhan untuk apa? Atau apakah itu atau kita melakukannya dalam kehidupan kita? Ini ya, inilah yang kita akan pelajari sore hari ini. Ya. Sore hari ini kita akan belajar ternyata ada 3 tipe-tipe pendengar firman Tuhan. Yang kita akan pelajari sore hari ini, kita sudah tahu tadi latar belakangnya ya. Banyak orang pasti mendengar firman Tuhan. Dan saya yakin, saya berharap juga bisa bertumbuh kalau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kita akan pelajari hari ini 3 tipe pendengar firman Tuhan. Yang pertama, kita melihat pendengar firman Tuhan yaitu mendengar untuk mengetahui. Ya, di ayat yang ke-22 bagian B di situ, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, tipe orang yang mendengar untuk mengetahui ini adalah tipe orang yang hanya ingin menambah pengetahuan tentang firman Tuhan tentunya ya, tentang firman Tuhan sehingga kalau dia ditanya orang bisa menjawab dengan baik, bahkan mungkin kalau dia berdebat dalam hal teologi ya, dia bisa menang dan dia bangga ya. Nah, ini tipe-tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan hanya untuk mengetahui atau menambah pengetahuan saja, ya, tidak untuk dilakukan, ya, tidak untuk dilakukan. Dia hanya belajar terus mendengar firman Tuhan dari YouTube sekarang itu dipelajari sama dia hanya untuk pengetahuan saja, ya. Karena memang tujuannya dia mendengar untuk mengetahui. Nah, saudara, ada satu contoh. Ada suatu saat seorang pendeta yang bernama pendeta Albert begitu ya, kita sebut Albert aja, dia sedang diundang oleh sebuah gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Saat dia menyampaikan firman Tuhan, kemudian sudah selesai, biasa hamba Tuhan selalu diajak ke depan untuk menyambut jemaat untuk pulang, bersalaman di sana. Dan saat bersalaman, semua jemaat mulai keluar bersama. Tapi pendeta ini melihat satu orang yang menunggu. Ya, padahal mestinya kalau dia mau bersalaman juga bisa, tapi dia menunggu tidak mau bersalaman dulu. Ya, sampai hampir habis, pendeta Albert berpikir, oh mungkin ini mau konseling. Seperti itu. Ya, tetapi ternyata setelah selesai semua habis, tinggal dia sendiri, sang pendeta ini memberikan salam kepada si jemaat yang menunggu tadi dengan membawa Alkitab ya. Jemaat ini mengatakan kepada pendetanya ngomong Tuhan memberkati, tapi si jemaat ini mengatakan hari ini saya tidak beruntung. Ya, terus ditanya sama pendeta, kenapa? Ya, karena saya datang ke gereja ini, saya mendengarkan khotbah Bapak, dan saya sudah mendengar khotbah Bapak itu 10 kali. 10 kali, jadi saya tidak dapat apa-apa. Ya, tapi pendeta ini dengan tersenyum, pendeta Albert ini mengatakan, oh bagus sekali, sudah mendengar 10 kali, luar biasa. Ya, pertanyaan dari pendeta Albert ini mengatakan bahwa, apakah sudah dilakukan, pernah dilakukan? Si jemaat ini tertunduk, dia menjawab belum. Ya, belum. Akhirnya pendeta mengatakan bahwa minggu depan kamu datang lagi ke sini, dengarkan firman Tuhan yang sama untuk ke-11 kalinya, supaya kamu dapat melakukannya. Saudara, seringkali
kita mendengar firman Tuhan ya hanya untuk mengetahui, untuk pengetahuan, tetapi tidak untuk dilakukan. Ini tipe orang yang pertama seperti ini, saudara. Ya, berapa banyak kita juga melakukan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita benar-benar eh, memaknai. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan punya tujuan. Ya, ini yang pertama, tipe yang pertama seperti ini. Ya, memang terlalu gampang mengatakan bahwa kita sudah sering mendengar khotbah dengan tema tertentu dan bahkan telah hafal ayat-ayat tema ya. Oh, tahu semua saudara, luar biasa. Tetapi jika kita mengabaikan kebenaran yang penting, yaitu melakukan, menjadi pelaku firman, ya, itu sia-sia. Ya, sia-sia kita mendengar, memasang telinga, ya. Tetapi kalau hati kita tidak terbuka, ya, hanya membuka telinga saja, sia-sia. Oleh sebab itu sore hari ini kita diingatkan Tuhan. Mari kita harus menjadi pelaku firman. Ya, ini tipe yang pertama. Tipe pertama adalah tadi bahwa orang yang mendengar firman itu hanya untuk mengetahui saja, menambah pengetahuan dengan tujuan tadi itu. Ya, dia menjadi orang yang hebat. Ya, dia hafal, dia tahu semua teologianya. Ya, dan supaya nanti kalau berdebat menang dan dianggap punya wawasan luas. Oh, itu kebanggaannya dia. Tapi dia tidak menjadi pelaku firman. Dan yang kedua, kita akan melihat yaitu mendengar untuk memuaskan hati. Ya, mendengar hanya untuk memuaskan hati atau tipe orang yang model seperti ini adalah orang yang menyepelekan pemberitaan firman Tuhan, hanya sekedar saja dia berpikir pokoknya kalau saya sudah mendengar firman Tuhan, kewajiban saya kepada Tuhan atau terhadap Tuhan itu selesai. Itu aja. Ya, kita bisa melihat di dalam ayat 23 dan 24. Dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah ini saudara ya. Jadi karena apa? Dia hanya mendengar dengan hanya tujuannya adalah untuk supaya memenuhi kewajiban aja, bahwa sebagai anak Tuhan ini perlu mendengar firman Tuhan, mungkin tiap minggu atau mungkin sekarang tiap hari, tapi hanya mendengar saja ya sudah, yang penting sudah mendengar selesai, tugas saya selesai. Berarti saya sudah beribadah kepada Tuhan, ya, saya tidak punya utang sama Tuhan. Ada orang punya perasaan seperti itu sehingga merasa kalau tidak itu rasanya tidak enak, tapi kalau sudah lega. Jadi saya mau apa lagi sudah tidak kepikiran. Ya, ini sama tadi dikatakan baru bercermin, kemudian dia pergi, dia sudah lupa akan rupanya. Ya, nah ini orang yang seperti ini adalah orang yang tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Ya, perubahan karakternya tidak ada. Padahal sebenarnya orang yang semakin banyak mendengar firman Tuhan, kalau dia melakukan pasti ada perubahan. Terutama perubahan karakter dalam hidup kita ini akan berubah. Tapi kalau yang seperti ini karena dia tidak merasa penting firman Tuhan, hanya sebagai istilah tadi itu bahwa untuk supaya menganggap bahwa kewajiban kita selesai dengan Tuhan, sudah kan tiap minggu anak Tuhan harus beribadah, misalnya seperti itu. Nah ini ya sehingga akhirnya tidak ada sama sekali. Dia hanya membuka telinga tapi tidak membuka hati. Ya, sehingga akhirnya ya tidak akan bertumbuh. Bahkan sudah lupa lagi firman-Nya. Ya. Nah, tiba-tiba orang ini seperti ini adalah orang-orang yang biasanya ya yang saya perhatikan bahwa orang-orang yang tidak serius adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, apalagi zaman sekarang ini sudah live streaming di rumah saja ya, seenaknya sendiri ya, kadang-kadang pakai tiduran mendengar firman Tuhan, dia hanya buka YouTube aja sudah sambil tiduran mendengarkan, tahu-tahu tidur gitu aja ya, mungkin untuk obat tidur mungkin lebih enak begitu ya. Jadi tidak ada keseriusan fokus yang jelas, tidak ada ya. Saya tidak menyalahkan saudara mau mendengarkan firman Tuhan dengan tidur karena di rumah ya, tidak masalah buat saya. Tapi biasanya kalau dengan tiduran itu ketiduran, tahu-tahu bangun
khotbahnya sudah selesai, enggak tahu. Ya, ini yang berbahaya. Ini tadi tipe orang yang hanya memenuhi kewajiban saja, ya, tidak melakukan apa-apa dalam hidup, ya. Terus mungkin juga mendengarkan firman Tuhan dengan berolahraga, ada karena zaman sekarang ya di rumah olahraga, olahraga, tapi juga mendengarkan firman Tuhan, ya. Lah, tipe-tipe yang seperti ini akhirnya juga sama, ya. Kadang-kadang akhirnya enggak fokus terhadap firman Tuhannya, asal mendengar aja, telinga mendengar gitu aja. Yang penting kan mendengarkan firman Tuhan yang penting, ya. Tapi tidak ada hasil apa-apa, tidak ada di sini. Ya, ini kita harus perhatikan juga sehingga kita jangan sampai saya tidak melarang kalau memang bisa fokus silakan karena tipe orang untuk memfokuskan diri kepada firman Tuhan bermacam-macam, tidak masalah buat saya. Tapi saya hanya mengingatkan kebiasaan yang seperti ini ya seringkali akhirnya tidak fokus dan firman Tuhan tidak bisa diterima dengan baik. Ya, terputus-putus, ya kadang mendengar dengan fokus, kadang-kadang tidak lagi, sehingga akhirnya tidak jelas akhirnya. Yang penting mendengar saja. Ya kalau ditanya saya sudah mendengar firman Tuhan tadi gitu ya. Pendeta ini yang khotbah. Ya, tapi firman Tuhan sama sekali tidak masuk di dalam hatinya. Ya. Atau mendengarkan firman sambil nonton TV. Ada karena sekarang di rumah, ya kan, sambil nonton TV, mendengar firman Tuhan, nonton drama, sinetron sekarang ini ya. Drama Korea kan yang terkenal sekarang ini ya. Wah, itu dengan firman Tuhan di sini bunyinya firman Tuhan mendengar, tapi sana juga kita nonton TV. Ya, ya kalau bisa masuk ya enggak masalah, saudara. Ya, saya ini kan selalu hanya mengingatkan saja. Ya, sebaiknya kan fokus kalau memang mau mendengar firman Tuhan, fokuslah mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti sore hari ini kita fokus mendengar firman Tuhan. Ya, sehingga akhirnya benar-benar firman Tuhan itu bisa kita tangkap dengan benar, dengan utuh. Ya, tidak terputus-putus tapi dengan utuh. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, intinya yaitu sambil lalu. Mendengarkan firman Tuhan sambil lalu. Orang tipe ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan sambil lalu saja. Hanya persyaratan saja. Ya, tidak ada tujuan yang istilahnya ingin merenungkan firman Tuhan atau dengan kesungguhan ingin benar-benar mendapat sesuatu pesan dari Tuhan, itu tidak ada. Ya, yang penting kewajiban saya selesai sebagai anak Tuhan, itu aja. Ya, ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga yang terambil di ayat 25 yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Inilah sebagai anak Tuhan yang saya berharap poin ketiga ini, ya, mendengar firman Tuhan, melakukannya. Ya, di ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya ulangi, ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ada satu hal yang luar biasa Tuhan sediakan, yaitu ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini Tuhan mau dalam hidup kita, saudara ya. Tipe orang yang mendengar firman Tuhan seperti ini adalah tipe orang yang mendengar firman Tuhan dan ia ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ada pesan apa dari Tuhan yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ini sebenarnya orang mendengar firman Tuhan itu ini yang tujuannya. Ya, ada pesan apa dari Tuhan? Saya dapat pesan apa dari Tuhan untuk saya lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Kalau orang yang seperti ini akan fokus, saudara. Ya pasti fokus. Ya, di GBK 3 tiap hari kita sudah beribadah Zoom. Ya, diajar sharing, menangkap firman Tuhan, kemudian apa yang kita dapat dari firman Tuhan kita sharingkan. Ya, tujuannya ini kita fokus, tidak asal saja, ya, tidak istilahnya tadi itu sambil lalu, sambil nonton TV atau sambil apa dan segala macam. Ya, tapi ini orang yang luar biasa, dia benar-benar fokus sehingga dia tahu apa yang saya dapat karena dia punya kerinduan. Ya, firman Tuhan setiap ditaburkan pasti ada pesan untuk setiap kita, tidak kebetulan. Ya, kalau kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, mendengar firman Tuhan memang baik,
tetapi mendengar untuk melakukannya adalah lebih baik. Ya, tadi tidak salah saudara mendengar, oh masih mending. Tetapi melakukan itu lebih baik. Ya, karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, dengan melakukan kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, kita akan tahu mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, itu akan tahu kita. Ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Ya. Jadi seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, orang tersebut dikatakan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, ayat ini mengatakan di bagian terakhir tadi, berbahagia oleh perbuatannya. Ya, sungguh luar biasa. Kita bersyukur kalau kita mau melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan, kita berbahagia oleh perbuatan kita. Ya. Contoh Abraham. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan seterusnya sampai 3, bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan ya untuk akan dipilih Tuhan menjadi bangsa yang besar. Ya, dia taat, dia mendengar dan melakukan, berani melakukan, padahal dia tidak tahu mau di kemana. Ya, sehingga dia disebut sebagai bapak orang percaya. Saudara, ini adalah hal yang Tuhan mau, apalagi di masa-masa seperti saat ini, saudara, masa COVID ini. Ya, kita harus fokus pada firman Tuhan, janji firman Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, kita akan berbahagia. Melalui tindakan-tindakan kita, ya, tindakan iman kita, saya percaya kita akan berbahagia. Juga Naaman. Naaman juga sama. Naaman dia kena kusta, ya, dia seorang panglima yang luar biasa, kesayangan raja, tapi dia sayangnya kena sakit kusta. Dia datang kepada Elisa, dan Elisa mengatakan, mandilah di sungai Yordan 7 kali. Ini firman Tuhan dari Elisa. Tapi Naaman saat itu akhirnya dia agak gelisah dan ngomel. Ya, tidak ada sungai yang lebih bagus dari sungai Yordan. Ya, tapi untungnya pengawal-pengawalnya mengingatkan dia. Kalau Tuhan disuruh lebih dari ini, kan ini suruhan yang paling mudah. Tapi kalau disuruh lebih sulit, apakah melakukan? Melakukan. Nah, ini lebih gampang. Ya. Nah, setelah dia berani melakukan tindakan iman, melakukan, ya, di situ akhirnya setelah dia masuk ke sungai Yordan 7 kali mandi di sana, ya, akhirnya sembuh total. Ini luar biasa, saudara. Suatu kebahagiaan. Naaman menerima kebahagiaan yang luar biasa dari perbuatan. Ya, perbuatannya dia setelah dia mendengar firman dari Elisa ini. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Saat ini Tuhan juga sering kali berfirman kepada kita, tapi apakah kita mau melakukan? Ya, hanya mendengar hanya untuk pengetahuan saja. Sia-sia, saudara. Tuhan ingin kita benar-benar mau mempraktekkan dalam hidup kita. Yosua, ya, pada saat dia menggantikan Musa dan membawa pasukannya untuk menyeberang untuk ke tanah Kanaan melewati sungai Yordan, dia membawa tabut, ada pembawa tabutnya di depan, dan pembawa tabut ini dikatakan dari 12 suku Israel ini membawa tabut itu, dia mengatakan melangkah ke sungai Yordan. Saudara, kalau kita tidak mau melakukan, bingung saudara, karena apa? Sungai, kita jalani gimana? Nah, kalau tenggelam gimana? Ya, tapi itulah saya katakan, kalau kita mau melakukan, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Orang yang mendengar dan melakukan adalah orang yang berarti percaya benar sama Tuhan. Ya, nah, akhirnya pembawa tabut ini melangkahkan kakinya masuk ke dalam air di sungai Yordan itu. Begitu mencelupkan kakinya, sungai Yordan terbelah sehingga dia bisa jalan. Oh, ini sudah luar biasa. Tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah. Kita sebagai anak Tuhan saat ini menghadapi COVID ini, ya, ini kita cukup lama dan kita tidak akan bisa melihat bahwa COVID ini akan selesai dengan cepat. Tapi Presiden kita sudah mengatakan kita berdampingan, hidup berdampingan dengan virus corona ini. Jadi kita harus, ya, tapi bukan hanya itu, Presiden kita sudah memberikan protokol kesehatan. Ini sama, Tuhan tuh selalu juga seperti itu. Tuhan menyuruh, tapi Tuhan juga sudah memberikan pedoman-pedomannya. Nah, seringkali kita meremehkan. Ya. Apapun keadaan kita atau siapapun kita, ya, ada hamba Tuhan yang merasa super nekat,
tanpa melakukan protokol kesehatan. Katanya Tuhan akan menolong dengan bahasa di Mazmur 91. Saudara, jangan mencobai Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita. Ya, jangan mencobai Tuhan. Mari mendengar firman Tuhan, melakukan. Ya, Sakius juga sama. Bagaimana dia mendengar firman Tuhan, ya, setelah dia menerima Tuhan Yesus, dia melakukan suatu perbuatan yang luar biasa. Ya, setengah dari milikku akan bagikan untuk orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya peras 4 kali kita kembalikan. Ada suatu tindakan yang nyata. Inilah anak-anak Tuhan. Tuhan ingin dengan 3 hal ini kita bisa merenungkan. Ya, kita masuk tipe yang mana? Ya, mendengar firman Tuhan untuk mengetahui, atau mendengar firman Tuhan untuk memuaskan hati, atau mendengar firman Tuhan untuk dan melakukannya. Oh, ini luar biasa. Saya yakin saudara akan memilih nomor 3. Ya. Tapi sore hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, hati-hati. Ya, ada 3 tipe pendengar. Dan termasuk di manakah kita? Saya berharap jemaat GBK 3 adalah tipe yang ketiga, mendengar dan melakukannya. Karena ada bonus dari Tuhan, yaitu berbahagia atas perbuatan kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah sepekan ke depan, ya, untuk jemaat GBK 3, ya, karena kita tiap hari sekarang ada ibadah, tiap malam, yaitu menara doa. Ya. Menara doa Senin sampai dengan Kamis, jam 20 sampai 21.30 via Zoom, yang kita sudah lakukan tiap hari, ya, di hari-hari yang lalu. Kemudian di Jumatnya ada WBI dan MOC. Ya, di hari Jumatnya ada WBI dan MOC. WBI dimulai jam 18.30 sampai 19.45, disambung dengan MOC jam 20 sampai 21.30. Ya, MOC nanti akan dilayani oleh Bapak Puji, ya, oleh Bapak Puji Santoso. Temanya tetap yaitu pengusaha di dalam Tuhan. Kita akan diskusikan tentang pengusaha dalam Tuhan. Kaum Bapak, MOC adalah kaum Bapak, ya. Hari Sabtunya ada KTB yang kedua, yang Sabtu kemarin kita sudah mulai, dan Sabtu depan kita akan masuk KTB yang kedua, ya, dimulai jam 20 sampai 21.30, dilayani oleh Pendeta Muda Suroso Rahmat. Saya rindu kita semua menyediakan waktu untuk kita bisa bertumbuh bersama. Ya. Dan minggu depan, seperti saat ini, ya, minggu sore jam 5, ibadah raya, by live streaming, online, dilayani oleh Pendeta Muda Jemi Hartono, disertai dengan perjamuan suci. Ya. Saya ulangi, dilayani oleh Pak Pendeta Jemi Hartono, disertai perjamuan suci. Ya, puji Tuhan, itulah aktivitas kita sepekan ke depan. Kita doakan terus supaya kita tetap setia, tetap rindu, tetap haus, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah memimpin kami, menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh nikmati, biar firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang pelaku firman, mendengar firman dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, kami sadar Tuhan, kami terbatas. Kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu terus mendorong kami, membantu kami, menolong kami, untuk kami boleh setia mendengar dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, firman-Mu sore hari ini boleh menguatkan setiap kami, menyadarkan setiap kami, sehingga kami boleh bertumbuh
terus Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari saudaraku kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih setianya anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkat katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.